Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi meskipun pembelajaran kali ini kita kembali mengadakan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi itu tidak mematahkan semangat bahwa kita diharuskan untuk menuntut ilmu meskipun dalam keadaan seperti ini. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar mengenai syahadatain. Meskipun kalian sudah tahu, kita sudah pernah belajar syahadatain. Ya, tapi hari ini kita ulang. Atau kita kembali membahas mengenai syahadatain. Mengapa harus kita ulang? Karena banyak di antara kita yang tidak memahami pentingnya membaca syahadatain. Bahkan syahadatain itu memiliki makna yang sangat luas. Bukan hanya seperti yang kalian pahami. Syahadat itu adalah merupakan persaksian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sekaligus sumpah setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Di mana di dalam syahadatain itu kita mengenal adanya dua persaksian, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Allah itu sebagai Tuhan yang patut kita sembah dan kita ibadahi. Di dalam syahadatain kita mengenal adanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalimat ini memiliki makna bahwasannya ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya bahwa aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, berarti dia sudah menyatakan bahwa tiada sesembahan yang patut dia sembah dan dia ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyatakan dirinya tidak ada sesembahan yang lain, maka hendaknya seorang muslim menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembah yang bukan sepatutnya kita sembah, mentaati yang sebetulnya tidak pantas untuk kita taati. Apa saja yang pantas kita taati? Yang pantas kita taati selain Allah adalah perintah-perintah yang berhubungan dengan kebaikan. Seperti orang tua kalian menyuruh berbuat baik, sholat, atau melakukan ibadah-ibadah yang baik lainnya. Tapi ketika orang tua kalian menyuruh kepada hal yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita seorang muslim adalah tidak mentaatinya. Tapi rasanya tidak mungkin ketika ada orang tua yang memerintahkan kepada anaknya dalam hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang tua kita memerintahkan hal-hal yang jauh dari ajaran Islam. Nah, oleh karena itu anak-anak, ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita wajib untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kalimat tersebut. Kita dilarang untuk menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita dilarang untuk menjadikan benda-benda sebagai Tuhan atau benda-benda lain sebagai sesuatu yang ditakuti dan diibadahi selain Allah. Kita lihat banyak orang yang menyembah pohon, menyembah keris, mengagung-agungkan batu cincin dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kesyirikan atau bentuk penyelewengan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah marah. Segala perbuatan yang melanggar dari aturan Allah atau segala ibadah yang dilakukan bukan kepada Allah, menyembah bukan kepada Allah, beribadah bukan kepada Allah, disebut dengan syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah atau menjadikan Allah Tuhan-Tuhan yang lain, atau menjadikan adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Itu namanya syirik. Kita menuhankan batu cincin, kita menuhankan batu, menuhankan pohon, menyembah dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kesyirikan yang harus kita hindari. Karena orang yang berbuat syirik itu tidak akan Allah ampuni dosanya. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa, kecuali kata Allah dosa syirik. Ketika seseorang berbuat syirik dan dia wafat, maka dosanya tidak akan diampuni dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Kemudian dari persaksian yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya kita mengakui bahwa tiada nabi setelah Nabi Muhammad, bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi utusan Allah, nabi yang terakhir Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah lagi ada nabi-nabi yang lain. Ketika ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, caplah atau tuduhlah atau persangkakanlah dia bahwa dia adalah seorang pendusta. Karena sudah dikatakan bahwa nabi adalah khataman nabi. Khataman nabi.
Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi terakhir yang tidak akan pernah Allah turunkan nabi-nabi sesudahnya. Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang paling terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi kalau kamu mendengar adanya nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi dan lain sebagainya, mereka semua membawa ajaran Islam. Dan Nabi Muhammadlah sebagai nabi yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang menyatakan bahwa dirinya seorang nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah mempercayainya. Karena persaksian seperti itu adalah persaksian yang dusta. Ketika zaman dahulu pun, ketika zaman para sahabat Nabi, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Disebut dengan Musailamah. Karena dia berdusta mengaku dirinya sebagai Nabi, maka Musailamah digelari dengan Musailamatul Kadzab. Kadzab itu artinya pendusta. Jadi Musailamatul Kadzab itu adalah Musailamah seorang pendusta artinya. Nah, oleh karena itu, bahwasannya kalau kita melihat ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi sekarang, pastikan bahwa itu adalah penipu. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang Allah utuskan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang membawa ajaran Nabi-Nabi yang lain. Penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus melakukan persaksian ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita harus senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan syariat-syariat, banyak memberikan peraturan-peraturan agama yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu, kita patut melaksanakan apa yang menjadi perintah melalui hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak semua, dari dua persyahadatan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini menjadi syarat seseorang dikatakan seorang muslim. Makanya ketika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, apa yang pertama kali dilakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Nah, anak-anak semua, semoga pemahaman mengenai kalimat ini, dua kalimat syahadat ini akan semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita. Dan kita akan senantiasa menjaga bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah dengan mempertahankan kalimat ini sampai akhir hayat nanti. Anak-anak, hanya itu yang bisa Paut sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Paut sampaikan. Dan ingat, tugasnya dikerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.